Mari kita mulai perjalanan kita. Perjalanan ke Eropa. Perjalanan ke suatu benua menuju Islam. Selama 14 abad, orang-orang bangsa ini belum mendengar apapun tentang Allah, Islam, ataupun Al-Quran. Situasi ini baru akan berubah dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jemaatnya akan mengirimkan para mubalik ke seluruh dunia. Saya Arsalan Ahmad. Saya seorang mubalik jemaat ini dan saya ingin membawa kalian dalam suatu perjalanan. Suatu jenis perjalanan yang merupakan perjalanan para mubalik awalin di tanah Eropa. Saya sedang meneliti perjalanan bersejarah mereka tersebut. Saya ingin mengetahui siapa-siapa saja para mubalik ini yang melaluinya matahari Islam mulai terbit dari barat. उड़ाएंगे हम डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है नासिर की ताबीर बन जाएंगे जहर नफरत की अक्सीर बन जाएंगे हम मोहब्बत की तनवीर बन जाएंगे नई उंदलुस की तकदीर बन जाएंगे. Seseorang melihat di dalam mimpi bahwa setelah terjadinya suatu perang, ia berdiri di depan pantai Britania Raya, layaknya seorang jenderal yang menang, dan sekarang ia sedang berpikir apa yang akan dilakukan terhadap tanah yang telah ditaklukkan ini. Kemudian ia mendengar suara dari kejauhan, William the Conqueror, William the Conqueror, ya artinya William yang telah menang. Mimpi ini dilihat oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak lama sebelum perjalanan beliau ke Eropa. Beliau adalah putra Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah Ghulam-e Ahmad. Artinya pelayan sejati Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nubuatan Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman matahari akan terbit dari barat. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa seandainya Allah Ta'ala mengajarkan saya berbahasa Inggris, maka saya sendiri yang akan berangkat dan bertabligh. Dan saya akan mengakhiri hidup saya dengan bertabligh, meskipun harus terbunuh. Beliau tinggal di sebuah dusun kecil, yang benar-benar terputus dari dunia. Tiada seorang pun tahu bahwa di mana kadian itu. Namun apa yang beliau lihat di dalam mimpi adalah bahwa di London, beliau sedang menangkap beberapa ekor burung putih. Meskipun dengan kondisi seperti ini, merupakan keinginan beliau agar Eropa harus berada di bawah panji ketauhidan ilahi. Kita lihat jelas bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak memiliki kekuatan duniawi. Benar sekali. Tidak pula kekuatan finansial. Namun beliau ingin bertabligh ke Eropa. Ya, sejauh yang beliau ingin lakukan, Allah Ta'ala telah memberinya misi tersebut. Telah memberinya kabar gembira, telah memberinya janji bahwa aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia. Hazrat Masih Maud alaihissalam melanjutkan misi ini dengan penuh keyakinan dan kepastian seperti ini. Beliau mulai misinya dan kemudian kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menciptakan sarana untuk hal itu. Saya ingin memperlihatkan kepada kalian keberkatan-keberkatan tersebut. Saya awali perjalanan ini di London. Awal penaklukan Eropa juga bermula di sini. Meskipun belum ada kekuatan material atau duniawi, namun mubalik pertama pun tetap dikirimkan. Pada tahun 1913, Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala an mengutus Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib radhiyallahu ta'ala anhu ke Eropa, di sini di London. Saat ini hanya perlu 8-9 jam perjalanan untuk sampai ke sini. Namun pada saat itu, bisa menghabiskan berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib hanya mengenal London dari buku. Musim dinginnya, orang-orangnya, makanannya, semuanya baru. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa beliau mendapatkan kehormatan untuk menjadi mubalik pertama di Eropa.
Betapa luar biasa semangat Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib radhiyallahu ta'ala anhu ini demi menyebarkan Islam. Dan mengapa tidak? Karena beliau telah menghabiskan waktu untuk tinggal bersama dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Saya sedang mendengar salah satu pidato beliau. Untuk mencapai derajat kerohanian dan untuk mendapatkan kurub ilahi, sarana terbesarnya ada saat ini, yakni mengorbankan waktu kalian demi Islam, menyerahkan hidup kalian demi Islam, memberikan harta kalian demi Islam, mengerahkan kemampuan kalian demi Islam, menggunakan kecerdasan kalian demi Islam, mendoakan Islam dengan sepenuh hati kalian. Inilah sarana yang merupakan buah dari musim ini. Semangat beliau benar-benar menginspirasi saya. Dan saat tiba ke sini pada masa itu bukanlah perkata yang mudah. Situasi pada masa itu sama sekali berbeda dengan saat ini. Sekarang bangsa ini telah terbiasa melihat orang-orang dari negeri dan etnis yang berbeda. Namun dulu, hanya ada segelintir orang yang seperti itu yang bisa ditemui. Situasinya sangat sulit. Agama Kristen mendominasi. Pada kondisi seperti inilah, Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib radhiyallahu anhu tahun 1913. Kondisi tempat beliau berasal pun juga luar biasa. Dikumpulkan donasi, Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu sendiri memberinya sejumlah uang dan Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu juga memberinya uang yang beliau simpan. Jadi seperti inilah yang terjadi. Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib radhiyallahu anhu berkata, "Ketika saya pergi, saya tidak punya sarana apapun untuk berpergian. Saya hanya punya sedikit uang untuk tiket ke sini." Inilah awal Islam Ahmadiyah di Eropa. Kaki para mubalik awalin meninggalkan bekasnya di sini selamanya. Berkat Allah Ta'ala selalu bersama mereka. Suatu kali setelah sampai di sini, ada yang baiat. Baiat pertama adalah oleh seorang wartawan Italia, Tuan Curio. Mr. Curio ने की। Seiring dengan dibangunnya rumah misi di Eropa, maka pohon Ahmadiyah pun ditanam di Eropa. Rumah misi pertama di Eropa mulai dari bangunan kecil ini di London Start Street. Namun suatu bangunan yang secara resmi dirancang sebagai Masjid Jemaat Ahmadiyah di Eropa masih belum dibangun. Tidak ada tempat di mana suatu Allahu Akbar dapat dikumandangkan, di mana orang-orang bisa sholat berjamaah. Sekarang kemana saya akan pergi, juga ada matahari Islam akan terbit. Yakni Berlin, ibu kota Jerman. Ratusan tahun sebelumnya, yakni 1922, mubalik pertama datang ke sini. Sekarang bayangkan dan renungkanlah, 100 tahun yang lalu seseorang datang ke sini. Ia tidak tahu bahasanya dan tidak pula tahu budaya orang-orangnya. Namun baginya misi ini sudah jelas, yakni untuk membangun masjid pertama di Eropa. Untuk tugas ini, Maulwi Mubarak Ali Sahib tiba di Eropa. Sebelumnya, tidak ada mubalik di Jerman, dan membangun sebuah masjid dalam kondisi saat itu bukanlah perkara yang mudah. Adalah keinginan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa di Jerman ini, di Berlin ini, hendaknya dibangun masjid pertama. Betul, ini adalah keinginan Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu. Dan beliau juga menginginkan agar pembangunan masjid ini melalui pengorbanan harta dari para laznah. Artinya, masjid ini dibangun dengan pengorbanan para perempuan Ahmadi. Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu juga bersabda bahwa hendaknya dituliskan di atas suatu tanpa peringatan bahwa masjid ini telah dibangun oleh para perempuan Ahmadi bagi para saudara Muslim yang baru kami. Jadi Tuan Murabi, semangat seperti apa ini? Bagaimana para perempuan ini menerima tantangan ini? Dengan semangat apa mereka terus memberikan pengorbanan ini? Kita bisa tahu jawabannya dengan fakta bahwa target pengorbanan saat itu adalah 70.000 rupiah. Dan dengan karunia-Nya terkumpul 72.000 rupiah. Jika kalian bayangkan kondisi saat itu, betapa banyak kemiskinan. Kita juga temukan satu contoh bahwa ada seorang wanita yang sangat miskin dan tidak punya apapun. Ia memiliki seekor ayam betina yang akan bertelur. Wanita itu bisa hidup hanya dengan telur-telur itu. Kemudian ia pun mengorbankan ayam betina tersebut. Betapa luar biasanya pengorbanan para perempuan tersebut. Sekarang tidak ada penghalang untuk membangun masjid. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada hari Jumat. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu telah menyebutkan kejadian bersejarah ini dalam khutbah beliau dan bersabda bahwa persis seperti agama Kristen yang telah tersebar di negara-negara tersebut, Islam pun akan tersebar lebih luas lagi.
लिहाजा फिर 1923 Lalu tahun 1923, pondasi masjid tersebut telah diletakkan dan pembangunan pun dimulai. Di jalan Berlin ini, dinding masjid tersebut dibangun setinggi 7 kaki. Lalu tiba-tiba pekerjaan tersebut terhenti. एकदम ही सारे काम रोक दिए गए। Sebelum pembangunan tersebut, sedang terjadi perang di seluruh dunia. Perang Dunia I, Jerman kalah. Walhasil, Jerman dibebankan semua tanggung jawab atas perang itu dan juga biaya perang tersebut. Sekarang bayangkan, bagaimana suatu negara menanggung seluruh tanggung jawab tersebut. Akibatnya, uang pun tak ada nilainya sama sekali. Contohnya saja, harga sebutir telur menjadi 1 juta marks atau mata uang Jerman pada saat itu. Maulvi Mubarak Ahli Sahib mengirimkan surat ke Qadian. Di dalam surat tersebut, beliau memohon petunjuk dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa apa yang hendaknya ia lakukan dalam kondisi seperti ini. Jawaban dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu pun datang, yakni dalam kondisi seperti ini, pembangunan tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, masjid yang hendak dibangun di Eropa, di Berlin ini, tidak dapat terlaksana. Masjid tersebut tidak dapat dibangun di Berlin. Juga muncul berbagai situasi yang sangat pelik di Jerman. Pada tahun 1933, Hitler datang memimpin. Setelah beberapa tahun, Perang Dunia II akan dimulai. Di Berlin, rumah misi harus ditutup. Maulvi Mubarak Ali Sahib meninggalkan Jerman dan pulang. Pada saat itu, pertabligan Islam tidak mengalami kemajuan di tanah Jerman. Mari, saya lanjutkan perjalanan saya. Satu hal yang saya rasakan dalam perjalanan ini adalah bahwa kemajuan jemaat tidak terhenti dalam situasi apapun. Seperti halnya Allah Ta'ala tetap menurunkan keberkatannya kepada jemaat ini. Tidak ada bandingannya. Kisah masjid pertama tersebut belum berakhir, dan Allah Ta'ala memiliki cara yang lain untuk pengorbanan para perempuan tersebut. और रास्ता सोचा था। Pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Masjid pertama ini dibangun bukan di Berlin, melainkan di sini, di London. Di Eropa, masjid pertama jemaat dibangun di sini, di London, yakni Masjid Fazal London. Ini adalah hari yang sangat spesial bagi jemaat Ahmadiyah, dan peletakan batu pertama pun menjadi bagian penting dalam sejarah jemaat ini. Imam Sahib beruntung sekali bahwa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sendiri hadir di sini dan beliau sendiri yang meletakkan batu pertama tersebut. Faktornya adalah takdir Allah Ta'ala. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an merupakan seorang khalifah yang memiliki tekad yang tinggi sehingga jika sesuatu itu tidak bisa dilaksanakan dengan suatu cara, maka akan dilaksanakan dengan cara yang lain. Beliau bersabda bahwa jika Jerman tidak mengizinkan kita untuk membangun masjid, kami akan membangunnya di London. Jadi di London ini, di mana kita sedang berdiri saat ini adalah di mana Huzur radhiyallahu an meletakkan batu pertama masjid ini. Huzur radhiyallahu ta'ala anhu sendiri hadir di sini. Seperti yang saya katakan tadi, dan dengan tangan beliau sendiri batu pertama masjid ini diletakkan. Ya, sebenarnya pada tahun 1924 itu, beliau memiliki dua tujuan untuk datang ke sini. Pertama adalah beliau akan memberikan pidato di suatu konferensi besar mengenai Ahmadiyah Islam sejati. Dan kedua adalah beliau bisa meletakkan batu pertama ini dengan tangan beliau sendiri. Huzur juga menyampaikan pesan, kasyaf, dan mimpi beliau. Huzur tidak hanya meletakkan batu tersebut, namun juga menulis suatu pesan yang sangat penting dalam sejarah. Di dalamnya beliau secara khas menyebutkan bahwa semoga Allah Ta'ala menjadikan masjid ini markas pertabligan Islam di seluruh dunia. Bagi saya ini luar biasa, kata-kata ini telah dituliskan. Biasanya ketika ada masjid yang dibangun, konon masjid itulah yang menjadi pusat Islam di kota tersebut. Semoga masjid ini pun menjadi pusat penyebaran Islam di negara ini. Sambil meletakkan batu pondasi yang beliau tuliskan, di sana tertera bahwa semoga Allah menjadikan masjid seperti ini ada di seluruh dunia. Dan ada kata-kata di dalamnya yang menunjukkan bahwa pesan tersebut akan muncul dari sini dan akan sampai ke ketinggian langit. Pesan tersebut akan menyebar. Dan pada kenyataannya, saya ingin menambahkan bahwa kata-kata ini datang dari keputusan Allah. Dan
dan melalui pena beliau menulisnya dan menyebutkannya, dan Allah yang Maha Kuasa menggenapi keputusannya sedemikian rupa sehingga masjid ini menjadi masjid yang diberkati karena 4 khalifah pernah menjajakan kaki mereka di sini, dan dari sini pesan-pesan mereka disiarkan, khutbah-khutbah mereka disiarkan, pidato-pidato mereka disiarkan. Maka demikianlah Hazrat Khalifatul Masih kedua datang dan memimpin sholat Id juga. Beliau datang 2 kali. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih ketiga datang berkali-kali. Hazrat Khalifatul Masih keempat menghabiskan 19 tahun masa kekhalifahan beliau di sini. Dari total 21 tahun masa kekhalifahan beliau tinggal di sini selama 19 tahun. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih kelima tinggal di sini selama 16 tahun. Dan baru-baru ini beliau pindah ke markas di Islamabad. Inilah bagaimana masjid pertama Jemaat Ahmadiyah di Eropa dibangun. Saat itu, siapa yang bisa membayangkan bahwa di masa depan masjid ini akan menjadi markas atau pusat jemaat seluruh dunia? 1924-95 tahun yang lalu, Khalifah dari Masih Maud alaihissalam meletakkan kaki beliau yang diberkati di tanah Eropa untuk pertama kalinya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menghabiskan beberapa bulan di sini. Saya benar-benar tersentuh ketika membaca kisah perjalanan beliau. Untuk perjalanan selanjutnya, saya akan mengikuti perjalanan beliau. Betapa menakjubkan perjalanan tersebut. उसे उठाने को आया हूँ क्या अजीब हूँ मैं वो बोझ उठा न सके जिसको आसमानो ज़मीन उसे उठाने को आया हूँ क्या. Ini adalah Paris, salah satu kota terkenal di dunia. Pada tahun 1924, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu datang ke sini, dan surat kabar di sini menulis di berita utama mereka dan menyebut beliau sebagai un prince à Paris, seorang pangeran di Paris. Pada saat itu adalah masjid yang sedang dibangun oleh pemerintah Prancis, Grande Mosquée de Paris, atau Masjid Agung Paris. Huzur melihat masjid tersebut bersama rombongan konvoinya. Ini adalah semata-mata anugerah dari Allah. Berkatnya yang kami terima. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apalagi yang bisa dikatakan. Ya memang, Tuan Amir. Bagaimana sejarah Jemaat Ahmadiyah masuk ke Prancis? Bagaimana benih Ahmadiyah ditanam di sini, di tanah Prancis? Pertama-tama perlu diklarifikasi bahwa ketika Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an datang, ketika Khalifah datang, itulah momen yang paling penting. Tetapi sebelumnya sahabat Masih Maud alaihissalam pernah datang ke sini pada tahun 1916. Juga pada masa itu, buku karya Masih Maud alaihissalam, Filsafat Ajaran Islam, juga diterjemahkan. Jadi Anda dapat mengatakan bahwa sekitar 100 tahun bahwa tanah ini telah mendapat manfaat dari keberadaan yang diberkati dari para sahabat Masih Maud alaihissalam. Setelah itu Hazrat Khalifatul Masih Sanid datang ke sini? Ya, Hazrat Khalifatul Masih kedua datang pada tahun 1924 ketika beliau datang untuk menghadiri konferensi Wembley. Beliau juga berkunjung ke Perancis. Saat itu masjid ini sedang dalam pembangunan. Beliau datang pada tahun 1924 dan melihat masjid dari dalam. Dan waktu itu masjid sudah memiliki mahrab atau tempat untuk imam. Oh iya, Masya Allah. Sehingga sholat pertama sebenarnya dipimpin olehnya di mahrab, dan juga azan pertama dipanggil oleh seorang sahabat Masih Maud alaihissalam. Saya memiliki keyakinan penuh bahwa suatu hari doa ini akan diterima, insya Allah. Dan untuk penyebaran Islam selama tinggal di Paris, Huzur membentuk satuan tugas. Mereka antara lain Hazrat Mirza Syarif Ahmad Sahib, Hazrat Hafiz Roshan Ali Sahib, dan Hazrat Yaqub Ali Irfani Sahib radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka menyebarkan pesan Islam di jalan-jalan ini. Siapa yang tahu apa saja doa yang mereka persembahkan di sini? Merupakan suatu kehormatan bagi mereka dapat berjalan bersama Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dalam perjalanan ini. कर अपने फजल से तू मेरे हम सफर पैदा